Iran melontarkan peringatan keras atas langkah Amerika Serikat yang mulai memperlakukan blokade di sekitar Selat Hormuz. Teheran menegaskan aksi tersebut akan memicu konflik lebih luas dan mengancam stabilitas global. Untuk membahasnya, kami saat ini sudah bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho. Selamat malam, Mas Wibawa. Selamat malam, Mas. Ini jadi ada rencana pemblokiran Selat Hormuz, pemblokadean di sana. Ini konflik atau perang seperti apa yang akan ditimbulkan nantinya? Apakah akan lebih besar daripada eskalasi di awal Februari kemarin? Di akhir Februari maksud kami. Jadi harus kita pahami sejak awal ya, konflik ini karena ada pertentangan yang sangat ekstrim antara grand strategi Amerika, negara Teluk dan Israel dengan grand strategi Iran yang tidak bisa dikompromikan lagi. Nah, salah satu aspek itu adalah pengamanan choke points. Nah, pengamanan choke points itu adalah kepentingan survival dari setiap superpower, baik itu Persian Empire di masa lalu, Roman Empire, British Empire, dan semua empire, Ottoman Empire, semuanya. Nah, yang kedua, apa yang Trump lakukan sejak perang awal itu adalah bahwa pendekatan ofensif realis dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Iran yang sudah 47 tahun berlangsung, di mana konflik itu diawali oleh kebencian dari kedua belah pihak. Ya, Amerika merasa bahwa Iran adalah negara yang paling banyak membunuh rakyat Amerika melalui proksi-proksinya dari tahun 79 sampai 2026, sementara Iran juga mengklaim hal yang sama bahwa Amerika berkali-kali melakukan intervensi, operasi intelijen dan lain-lain kepada Iran, termasuk juga kasusnya Perdana Menteri Mossad di tahun 53 dan lain-lain. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Trump itu dari awal adalah offensive realist, tidak menggunakan pendekatan liberal, tidak melakukan pendekatan international law. Karena international law itu tidak jalan, makanya Trump itu adalah presiden pertama di Amerika sejak tahun 79 yang melakukan pendekatan dengan operasi militer terbuka. Itu poin itu. Nah, salah satunya adalah resolusi Dewan Keamanan 1701 saja tahun 2006 tentang Israel dan Lebanon tidak bisa dilaksanakan. Karena ada gap antara prinsip-prinsip liberal di PBB dengan kondisi real geopolitik di lapangan. Nah, jadi langsung kita loncat untuk solusi Selat Hormuz ini, pendekatan yang dilakukan lagi itu sudah tidak mengabaikan lagi oleh UNCLOS gitu loh. UNCLOS itu hanya sebagian dipedulikan, dan kesepakatan blokade 1901 di London itu juga sebagian aja itu diikutin gitu. Karena yang penting buat Amerika sekarang bagaimana Selat Hormuz itu bisa terbuka kembali. Dan Amerika akan melakukan pemblokan ya dengan 3 cara. Yang pertama, US Navy itu akan mengclearance mining yang ada di situ. Dan US Navy juga akan melakukan interdiction. Ya, yang disekat adalah kapal-kapal Iran saja gitu. Dan yang ketiga, US Navy itu akan melakukan apa yang disebut dengan pengaturan lalu lintas laut di Selat Hormuz. Dan setelah itu Iran pasti akan merespon dengan serangan-serangan asimetris mengandalkan tembakan-tembakan dari daerah coast ya, atau disebut dengan coastal defense measurement. Dan jadi juga pertempuran akan pecah di sana ya, Mas Wibawa? Ya, kalau Amerika melakukan tindakan korsif dengan pendekatan militer ya, sudah pasti akan melahirkan respon dari IRGC dan juga kelompok Houthi di Yaman. Bahkan nanti Selat Bab El Mandab juga bisa ditutup tuh yang di laut Red Sea itu, ya. Nah, itu akan melebar. Nah, satu ya. Yang berikutnya, poin berikutnya adalah Cina itu dan Rusia itu juga tidak dalam posisi bisa menekan Israel, ya. Dan juga tidak dalam posisi untuk bisa menekan Amerika, apalagi berkonfrontasi sama Amerika. Cina dan Rusia tidak mau berkonfrontasi dengan Israel karena mereka juga punya hubungan dekat dengan negara Arab dan juga dengan Amerika. Cara menghadapi Amerika yang dilakukan oleh Cina khususnya dan Rusia juga adalah irregular competition. Jadi membiarkan Amerika capek melawan Iran dan akhirnya habis sendiri energinya. Kira-kira begitu. Mas Wibawa, tapi sebetulnya apa yang ditakutkan oleh Amerika Serikat jika kontrol kendali sepenuhnya Hormuz dipegang oleh Iran? Loh, Iran itu tidak perlu menang perang untuk bisa jadi menang. Karena center of gravity-nya Amerika itu adalah legitimasi politik Presiden Trump di dalam negeri dan juga stabilitas dari global ekonomi. Kalau Hormuz ini dipegang oleh Iran dan Amerika itu disekat, siapa yang membela Amerika itu disekat, itu akan mengganggu yang namanya legitimasi Presiden Trump di domestik politik Amerika. Dan yang kedua, pasti akan mengganggu
pengaruh Amerika di dalam stabilitas ekonomi global, dan bahkan akan siapa yang mengontrol Selat Hormuz itu akan mengontrol order baru di dunia. Karena harus tahu ya bahwa superpower manapun itu berdarah-darah akan memperjuangkan freedom of navigation di choke points dimanapun. Itu poinnya tuh. Oke. Ya. Oke, poinnya. Jadi dengan menyandra Hormuz, yang dimiliki Iran sekarang menyandra Hormuz, masih ada misal dan drone, dan juga masih ada proksi-proksi itu, gitu. Makanya perundingan kemarin batal. Karena apa? Karena Amerika maunya Iran itu dilucuti konvensional militernya, nuklirnya, dan proksinya. Yang berikutnya, Amerika juga tidak mau ada aliansi rival di situ. Dan Amerika juga minta Hormuz dibuka. Dan yang keempat, Amerika bilang jangan ganggu Israel dan negara-negara Arab. Kalau begitu siapa yang bisa melunakkan Trump? Apakah dari internal di Amerika sendiri mampu melunakkan Trump untuk membatalkan blokade di Hormuz agar tidak timbul perang yang lebih meluas? Lah, Trump itu tidak ada pilihan, Mas. Gitu. Jadi antara Iran dan Amerika itu, mereka tidak siap untuk eskalatif, tapi mereka juga belum siap untuk menyentuh hal-hal yang fundamental, 4 hal tadi. Ya, yang di dalam negosiasi itu akan deadlock dan tidak akan bisa tercapai karena itu zero sum game dari 2 aktor yang tidak saling percaya dan mempunyai trauma strategis jangka panjang gitu loh. Oke. Nah, tekanan di dalam negeri tak cukup. Gimana? Tekanan dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri tak cukup karena kan ada impeachment ya, ada jadi gini, impeachment dari Trump. Jadi gini, yang menentukan perang itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah kepribadian dari pemimpin, ya. Oke, yang kedua adalah domestik politik. Yang ketiga adalah struktur global yang menekan, ya. Struktur global ini, ya, tidak ada yang bisa menekan maksimal, termasuk great powers lainnya. Dan international law itu sudah tidak bisa menyelesaikan ini. Pendekatan liberalis juga sudah tidak bisa menyelesaikan ini. Negosiasi belum bisa dicapai juga. Kan gitu ya. Buat Iran lebih baik hancur sekalian. Bahkan Iran mengatakan semua ditutup aja. Kalau saya sampai di blok, tidak boleh lewat, kami nggak boleh jualan, ekonomi kami nggak bisa bertahan, ya kami hancurkan aja dengan tidak ada yang boleh lewat. Hancur semua, satu dunia, kira-kira gitu. Jadi akhirnya perang aja. Karena dengan perang itu akan ada order baru yang tercipta gitu loh. Sampai kapan Iran bisa bertahan seperti itu menurut Anda dengan kondisi saat ini? Sampai kapan Iran bisa bertahan? Iran itu bisa bertahan karena Iran itu didukung oleh proksi dan di belakang Iran itu ada China dan Rusia, Mas. Yang tidak berkonfrontasi langsung dengan Amerika. Itu poinnya tuh. Bahwa di balik ini ada great power politics gitu loh. Amerika sudah memperhitungkan itu. Ada great power politics dan konflik Timur Tengah. Jadi ini ada interaksi 2 variabel, great power politics dan regional security complex structure Timur Tengah yang memang vulnerable atau rentan gitu. Bisa mencegah perang antar negara dalam beberapa tahun terakhir sejak perang Iran-Irak, tapi tidak cukup kuat untuk menahan low intensity konflik yang terjadi selama ini, khususnya yang melibatkan Iran melawan Amerika, Israel, dan Sunni Arab. Karena sekarang posisinya itu adalah Iran lawan everybody di Timur Tengah. Gitu loh. Itu posisinya gitu. Karena posisi geopolitiknya itu benar-benar ekstrim berbeda. Grand strategi juga berbeda. Itu bukan menjadi tekanan yang berarti bagi Iran. Ini melawan everybody di Timur Tengah tadi. Ya itu kan tekanan. Makanya kan tekanan ini akhirnya pecah menjadi konflik terbuka yang dilakukan oleh Presiden Trump. Nah, semua yang saya bilang tadi, 4 pilar strategi superpower yang diterapkan superpower manapun termasuk Amerika, itu disetujui oleh Presiden Amerika manapun sejak tahun 79, dari Presiden Jimmy Carter, Presiden Reagan, George Bush, Senior, Clinton, George Bush Jr., Joe Biden, dan Trump. Tapi Trump caranya berbeda. Dia melakukan tindakan unilateral, tindakan terbuka, military konfrontasi. Dan menghadapi siapa? Menghadapi Iran yang mengambil posisi balancing dan konfrontasi gitu loh. Jadi dalam posisi politik internasional itu ada 3. Hedging, main semana-mana dengan seperti Indonesia, bandwagon bergabung ke yang kuat, atau balancing. Nah masalahnya Iran ini balancing dan secara konfrontasi memang melawan Amerika sejak tahun 79. Itu poinnya tuh. Jadi memang harus pecah. Pecahnya dengan kesepakatan, ada moderasi di antara kedua belah pihak, atau perang. Gitu loh. Karena sudah tidak ada lagi pendekatan liberalisme yang sampai saat ini berjalan gitu. Baik, kami tangkap. Eskalasi di Timur Tengah, perebutan pengaruh Selat Hormuz masih terus terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih Mas Wibawanto Nugroho, pakar geopolitik dan keamanan nasional, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih.